Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Dan kita mulai kajian fikih. Sekarang halaman kita bahas kitab Thaharah ya. Nah, dari awalan kalau saya gimana? Awalan kitab Thaharah wa fihi ahada asyara baban. Al-awwal babul niyah, asani babul aniyah, asalis babu qada'il hajah, al-rabi babu siwak, al-khamis babu wudu, asalis babul masyi ala khufain, asabi babul nawaqidil wudu, al-thamin babul ghusli, atasi babul tayammum, al-ashir babul izalatin najasah, sama akhir babul haid. Kata nihayah. Asyarhu. At-taharatu lughatan hiya an-nazahatu wan-nadhafatu 'anil aqdari wa fi syar'i hiya irtifa'ul hadasi al-asghari wal akbari wa ma fi ma'na wa zawalin najasi wa qawluhum wa zawalun najasi wa qawluhum al-hadasul asghar ay alladhi yanqudul wudu'a an-naumi al-mustawrihi wa khurujir rihi wa nahwi wa qawluhum al-hadasul akbar ay alladhi yujibul ghusla wa khurujil mani wal haid wal nifas lil mar'ah wa qawluhum wa ma fi ma'na ay ma fi ma'na al-hadas ka tajdidil wudu'i wal absalil mustahabbati wal ghuslati thaniyati wal hadas wasalisati fil wudu wa qawluhum wa zawalun najas ay an-najasatul ainiyah ala mahali ala mahali Ala mahalin. ala mahalil qahirin ad-dambi wa rawsati hayawani la yuqalu lah Au wa rawsatu hayawanin la yuqalu lah. Awalan yang pertama adalah kitab Thaharati, kitab Thaharah. Bersuci ya. Wapihi dan di dalamnya ya ahada asyara baban, ada 11 bab. Ya, nah jadi kalau kitab itu boleh kita maknakan unit gitu. Jadi kitab Thaharah itu adalah unit yang membahas terkait dengan thaharah. Dan di dalamnya ada 11 bab gitu. Awalan, nah ini nanti 11 bab ini insya Allah akan kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Berarti kalau sedikit-sedikit nanti tidak banyak gitu. Paham ya? Al-awwal yang pertama adalah babul miyah. Pertama adalah babul miyah. Miyah ini adalah jamu ma. Jama dari ma. Jadi ya miyah, jamannya miyah. Al-ma'u jamannya apa? Miyah. Asani babul aniyah. Nah, aniyah itu jama dari ina. Ya, al-ina. Bejana. Jadi aniyah apa? Bejana. Lah, zaman sekarang ina bejana, bejana. Wawadahan lah. Ya, bab wawadahan. Iya. Pang zaman kenan. Babul aniyati, ya, bab wawadahan. Yang ketiga adalah babu qodoil hajati, yaitu bab melaksanakan hajat. Ya, hajat. Ya, apa hajat di sini? Ya, bisa baul atau tagawut ya. Buang air kecil atau buang air besar. Yang keempat adalah babu siwak. Bab siwak. Nah, siwak ya, kadek siwak bukan tidak dibatasi maknanya gosok gigi ya. Sebab nanti siwak atau apa dengan bukan artinya siwak itu dengan makjun atau pursyah. Tapi siwak di sini ya nanti dengan apa? Dengan apa namanya? Nah itu, hanya adalah ya kayu khusus ya. Jadi tidak terbatas babu siwak. Dan babul wudu, babul masih alal khufaini ya.
Bab mengusap atas dua khuf. Nah, khuf itu nanti kalau diterjemahkan sepatu juga tidak pas ya. Sebab khuf itu harus menutupi atau but lah kalau mau diterjemahkan. Ya, khuf itu sampai ini loh. Sampai batas sini. Khuf. Ya. Kemudian babu nawakidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Ya, nawakid jama dari nakad. Ya, nakad, nakdun. Jamannya nawakid. Kemudian babul gusli, bab ghusl ya, apa? Mandi. Kemudian babu tayamum. Nah, tayamum nanti. Nah, kenapa tayamum datang setelah ghusl? Karena tayamum itu bisa menjadi badal bagi al-wudu wal ghusl. Ya, jadi kalau nggak bisa wudu boleh tayamum, nggak bisa mandi pun boleh tayamum. Dan babu izalatin najasah, bab menghilangkan najis-najis atau najis. Kemudian babul haid. Nah, ya, tapi antum tulab di sini nggak ada yang haid ya. So, tapi kita harus tahu ya. Sebab al ilmu lil ma'rifah wa walidakwah. Ya, ilmu itu adalah untuk diketahui kemudian didakwahkan. Gitu. Ya, dia bukan kita tahu untuk kita sendiri, enggak. Tapi kita tahu kemudian kita mentransfer ketahuan kita kepada orang lain. Maka proses itu adalah proses transfer of knowledge. Ya, mentransferkan apa? Pengetahuan yang ada pada kita. Contoh bab haid. Tentu nggak ada yang haid kan di sini. Tulab dimaki maksudnya. Ya nggak ada yang haid ya. Tapi harus tahu bab haid. Nanti harus tahu darah istihadoh dengan darah haid itu beda. Gitu. Ya. Untuk apa? Ya, ketika misalkan kita ngisi taklim ibu-ibu, ya, ini tanya, Ustadz, saya ini selalu mengeluarkan darah, padahal siklus haid saya sudah berhenti. Bagaimana? Apakah saya sholat atau bagaimana? Nah, ini nanti dibahas. Ya, karena darah yang keluar itu boleh jadi bukan darah haid, tapi darah apa? Darah istihadah. Dan istihadah itu penyakit. Gitu. Nah, kita jelaskan perbedaannya. Perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid itu beda. Ya, beda. Nah, ini yang antum harus tahu. Ya, begitu. Wah ini babul masih alal khufain kayaknya ini sekarang agak sulit ya untuk diamalkan. Ya, bab ini mengusap pup. Zaman sekarang mah udah masjidnya juga nggak boleh pakai ini, pakai alas kaki. Boleh nggak masuk masjid sekarang pakai kup? Boleh? Oh, nggak boleh. Dicarekan antum masuk masjid sekarang pakai terompah. Oh ya, zaman dulu mah betul. Kenapa? Alas masjid itu dari apa? Tanah kan? Orang pakai sendal, masuk masjid pakai sendal. Ya, makanya itu sunnahnya itu begitu. Tapi zaman sekarang coba, masjidnya saja pakai apa? Keramik, bersih. Masuk pakai sendal karena ingin mengamalkan salah satu sunnah. Ya. Masuk ke masjid pakai sendal. Coba, zaman sekarang. Ya, nah maka ada kaidah, ini kaidah fikih atau usul fikih. Tagoyurul ahkam bitagoyuriz zaman wal makan. Berubahnya hukum-hukum itu kenapa? Berubahnya tempat dan waktu. Gitu. Di masa lalu boleh jadi itu bisa dilaksanakan. Ya, tapi di zaman sekarang bisa nggak? Ke masjid pakai sendal. Pakai terompah zaman dulu ya. Bisa nggak? Nah, ini makanya pemahaman kita tentang fikih itu harus ya, kalaupun tidak mendalam minimal tahu gitu. Ya, gitu. Nah, nanti ya kesananya kita belajar. Karena ini anak yang mendapati dalam kitab ini kesananya ternyata fikih muamalah rada panjang dibandingkan dengan fikih ibadah. Fikih muamalah panjang. Namun fikih ibadah mas, saya sepertiganya, sepertiga kitab itu fikih ibadah, 2/3-nya nanti fikih ini, fikih muamalah, ya, gitu, ya gitu ya. Jadi
pemahaman kita tentang fikih ini ya harus, apalagi yang sekarang kayaknya, nah ini babu kodoil hajah sama nanti ya, pada pelaksanaannya ada beberapa yang sudah tidak lagi kita laksanakan pada masa sekarang kan, kayak istinja, istinja istinja istijmar dong pakai batu. Zaman sekarang masih ada orang yang pakai batu, ada ya, tisu mah geuleuh. Iya kayaknya, naudzubillah, ngebayangkan aja. Ya, nah gitu ya, istijmar itu kan sunahnya pakai batu itu, 3 batu atau batu anu juruna tilu. Oh, bayangkan ya, zaman sekarang orang mah cukup ku cai zaman ayeuna, betul nggak? Itu ya, istijmar. Ada istinja, sama istinja mau puguh ku cai. Ya, istijmar kan pakai batu. Sok zaman sekarang. Kemudian di masa lalu juga ya, Qadaul hajah itu di mana coba? Piltado zaman dulu mah di mana itu? Di gurun itu. Ya, makanya nggak ada hail itu. Bener, Riz. Dulu itu di ini di Pado itu, di apa? Di gurun itu. Ya, makanya ya, di sana mah sungai juga kering. Betul itu di Saudi ya, itu sungai juga kering itu. Ya, jangan dibayangkan seperti di kita zaman sekarang. Ini jangan kita ini bahas apa? Ya, bahas fikih. Nah, bahas fikih ya. Kita lagi bahas fikih ini zaman dulu gitu kan. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Gitu ya, paham ya? Nah, tapi kan lil ma'rifah saja. Yuk, at-taharatu lugotan. Ya, toharo ya. Ini secara bahasa ya. Dia secara bahasa makna daripada toharoh ini adalah an-nazahatu wan nazofah. Ya, dia adalah nazahah wan nazofah ya, satu makna sih. Nazahah dan nazofah itu ya satu makna, apa? Kebersihan. Ya. Kalau toharoh sering mana apa? Kesucian ya. Tuh. Toharoh itu kan bersuci ya. Tuh. Ya satu makna sih. An-nazahu wan nazofah itu dia dinamakan dengan atop yang apa? Menjelaskan, bayan. Hian nazahah, dia adalah nazahah wa nazofah. Ya, satu makna sih ya. Kesucian dan kebersihan. Anil akzar, dari kotoran-kotoran. Akzar itu bentuk jama dari apa? Dari al-qazru. Kotoran. Al-qazru. Jadi kalau jamannya qazru itu boleh dua. Boleh qazarot atau al-akzar. Wa fi syar'i, dan dalam ilmu syar'i, dia adalah irtifa, mengangkat hadas al-asghar. Nah, ini makanya ya beda antara hadas dengan najas. Kalau hadas itu irtifa. Kalau najas apa? Izalah. Istilahnya antum harus bisa membedakan. Kalau hadas itu irtifa. Kenapa? Dia itu maknawi sifatnya kalau hadas itu. Tapi kalau najis itu sifatnya aini. Itu bedanya. Ya, makanya di sini irtifaul hadasil asgor wal akbar. Mengangkat hadas asgor dan akbar. Gini, kalau terkena hadas, beda antara nuwudu dengan yang sudah berwudu, beda. Dari sisi penampilan, beda. Sama aja. Tuh ya. Tapi si amah kusabab tadi nahitut, terus dia tadi bersuci, dia kondisi suci, ya si B ya pas itu teh wudu gitu kan. Kan itu dua-duanya beda. Yang satu muhdis, yang satu apa? Tohir kan? Karena dia sudah, tapi kan penampilan sama-sama saja. Nah, itu kalau hadas. Ya. Antara orang yang junub dengan orang yang tidak junub, ada nggak perbedaan soal penampilan ya, Mas? Ya kan nggak ada perbedaan. Tapi kan teman si junub, ya dia tidak boleh apa? Tidak boleh
Salat. Maka dinamakan juga irtifaul hadas al asghar wal akbar. Wa ma fi ma'nahu. Nah, nanti ada penjelasan. Dah. Wa ma fi ma'nahu dan apa yang semakna dengannya. Nah, wa zawalun najas dan menghilangkan tuh. Kalau najis zawal, wa zawalun najas dan menghilangkan najis. Wa qauluhum dan perkataan mereka al hadasul asgor, hadas asgor, ya hadas yang kecil. Ai yakni alladzi yanqudul wudu'a yang membatalkan wudu kan naumil mustagrik ya seperti tidur pulas. Ya, jadi kalau ya di masjid makanya ya masjid itu kalau sudah tidurnya sampai ke nah itu itu kudu wudu deui ya teman ya ya cek anak ya ke masjid rek sarema atau sekalian bakal bantal kan bukan mau apa bukan mau mendengarkan khutbah betul nggak ada orang yang pas tidur makanya sebenarnya telor itu orang yang seperti itu ke masjid nempel ya molor kan iya cek anak nggak bakal bantal sekalian atau amen ada karena umil mustagrik seperti tidur pulas. Wa khurujirih nah, atau keluarnya angin non kentut ya wanahi atau apa baul ya boleh itu apa buang air kecil tagowut buang air besar. Wa qauluhum dan perkataan mereka al hadasul akbar. Nah, jadi kalau hadas asgar tadi yang kudul wudu, nah kalau hadas akbar alladzi yujibul ghusla yang mewajibkan mandi. Nah, ya ka khurujil mani. Nah, kan di sini saya mengatakan khurujil mani. Sebab khurujul mani itu ada asbab. Asbab selain jima ya bisa istimna ya, bisa juga eh, apa namanya? Belum ya ihtilam betul. Ya, dia ada maka khurujul mani. Ya, tidak hanya jima saja. Tapi nanti ada istimna nanti kita bahas hukum istimna ya. Istimna teh mentamani keluar gitu ya dikeluarkan ku ya dengan perantara. Kemudian apa? Apalagi ihtilam ya. Atau juga perkara-perkara yang lain keluar sendiri kan bisa. Ya, orang itu ada yang seperti itu. Wal haid. Nah, haid ini khusus untuk perempuan ya. Haid perempuan wan nifas clear marah. Nah itu. Nah, nanti juga yang yujibul gusla juga nanti ada apa? Adukhul fil Islam di antaranya. Masuk Islam. Orang masuk Islam itu wajib mandi. Dan mandinya apa? Mandi ya seperti mandi janabah. Ya, nanti kita bahas. Ya, adukhul fil Islam. Wa qauluhum dan perkataan mereka wa ma fi maknahu dan apa yang semakna dengannya ai ma fi maknal hadas. Nah, apa yang semakna dengan hadas? Kata jadidil wudu'i seperti memperbaharui wudu wal aksalil mustahabbah dan mani-mani yang dianjurkan. Ya, bukan karena ini sih, bukan karena apa? Bukan karena habis junub ya. Bukan karena janabah, tapi ya mau mandi saja. Ya, seperti mandi Jumat itu. Mandi Jumat tuh ya, mandi Jumat kan itu bukan karena apa? Bukan karena janabah kan? Ya, wal ghuslah asaniyah ya mandi yang kedua wal ghuslah fil wudu wasalisah fil wudu. Oh, bukan. Wal ghuslah dan ini maksudnya apa? Mencuci. Nah, ini mencuci ini. Yang kedua dan yang ketiga dalam wudu. Jadi wajibnya yang mana tuh? Yang pertama itu wajib. Sementara yang kedua, yang ketiga itu sunnah hukum. Nah, itu wa mana? Wa qaluhu wa zawalun najas dan menghilangkan najis ai an najasah al ainiyah. Ainiyah bukan maknawiyah. Ya, ainiyah itu terlihat. Nah, itu aini aya benda nak. Ya. Contoh misalkan apa? Najasah ainiyah. Ya itu
Misalkan padolat, nah padolatul insan. Ya, emak eh ya dia itu ya. Makanya dalam syarat apa zawalun najas itu apa? Ya, kalau sudah hilang apa rasa, bau dan warna itu baru itu ya. Walaupun sudah tidak ada bendanya tapi masih kena ada baunya itu masih najis itu. Ya, maka harus dihilangkan apa? Harus dihilangkan. Iya, harus hilang. Ya, kalau masih ada baunya itu masih najis. Ya, gitu. Daerah rasa nama datar di asaan kan. Sugan pernah orang. Ya, kan tidak ya, sudah pernah. Sudah pernah kan? Karena bisa ya, pernah. Gitu. Ya, ya gitu. Ala mahalin tohirin kedam atas di tempat yang suci. Seperti darah, warosah dan kotoran hewan, layu kalulah. Berarti kalau yang ini layu kalulah muhu ya. Kotoran hewan itu yang tidak dimakan dagingnya. Berarti kalau yang dimakan dagingnya sucinya. Betul ya? Ya, suci ngan geuleuh hungkul eta. Ya, ya betul. Ya, kita itu nggak najis, hanya apa? Hanya ya jijik saja kan kalau iya, dia tuh tidak ini, tidak najis itu. Di sini saya mengatakan warasatul hayawan layu kalulah. Berarti kalau yang dimakan, nah ya, ya nah, kan kita juga sering makan ininya loh, apa tempat kotorannya juga dimakan kan usus, tuh ada orang yang jualan sate usus. Oh, kalau najis, ya betul. Babat, babat itu, ya, non babat bahasa Arab itu dimakan loh. Babat itu teh kadut itu, kadut domba kan di kelabkan sampai bersih, betul ya. Itu dimakan itu, ada itu kolesterol unggul itu, ya. Nah itu, ya. Di apa coba yang layu kalau lahmu macam naon ya? Singa ya, ada yang pernah makan singa kentara ya. Nah itu, ya itulah segitu dulu. Oh nantilah babul miah pekan depan sedikit sedikit. Tapi sesedikitnya itu. Tapi iya ini babul miah cuma sedikit ini tohur tohir tapi ya sudahlah sampai situ dulu aja. Ya kita bahas apa mukodimah apa nih? Hah? Kitab Toharoh ya. Ya. Adapun untuk babul miyah pekan depan lah ya sedikit-sedikit aja. Ya pokoknya walaupun sedikit-sedikit kita nggak banyak ngajinya. Udah ya. Gitu. Biar apa? Ya, biar nggak terlalu lama juga waktunya ya. Nah, gitu. Udahlah sampai situ dulu. Insya Allah pekan depan berarti halaman 36 babul miyah ya babul miyah. Insya Allah ya kita bahas ya gitu. Ini kita butuh harof, masya Allah luar biasa. Nanti kita akan membahas bab apa lagi? Oh, banyak tuh yang akan dibahas ya. Ya makanya Ana ya kalau ngawas ini sedikit-sedikit aja lah, nggak usah terlalu banyak. Ya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.